untuk pengurusan visa ini sebetulnya dokumen yang diperlukan ini nggak banyak, cukup simple. Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan visa ke Australia ini antara lain ya. Halo semuanya. Akhirnya kita berjumpa lagi di Super Talk with Superstar Education bersama saya Kak Nanda dari Superstar Education Bali. Nah, Super Talk kali ini teman-teman, kita bertema University Preparation. Oke, BTW kakak di sini pastinya tidak sendiri ya teman-teman. Di sini kakak ditemani oleh Miss Tina. Nah, Miss Tina ini pernah join, kalau teman-teman pernah join di event kita Super Tour yang sebelum-sebelumnya pasti sudah kenal nih dengan Miss Tina. Miss Tina soalnya sering juga bawain. Nah, Miss Tina merupakan salah satu senior counselor yang berada di Melbourne office, teman-teman. Oke, tanpa menunggu lama, kakak akan menyapa dulu nih sama Miss Tina. Halo Miss Tina, apa kabar Miss? Bagaimana Miss keadaan di Melbourne sekarang? Nah, weekend kemarin panas sekali Miss kelihatannya ya, saya lihat di story Instagram gitu. Halo Nanda, halo kawan-kawan semua, apa kabar? Kedengarannya suaranya ya? Kedengaran. Oke, Sip. Kami di sini baik-baik aja nih. Iya Nanda, weekend kemarin nih luar biasa panas untuk ukuran Australia ya. Suhunya sempat naik menjadi 39 derajat selama 2 hari. Aduh, anginnya panas, terus serasa hidup di dalam oven. Nah, tapi setelah itu suhunya kembali normal menjadi sekitar 15 sampai 20 derajat. Wah, lumayan juga sih Miss kalau untuk ukuran suhunya sampai 39 itu. Beda banget kalau di Bali. Kemarin Bali musim hujan, tapi sekarang ini udah 2 hari panas sih. Jadi mungkin udah pergantian jadi musim panas. Nah, oh ya Miss, kan hari ini kita membahas tentang University Preparation. Nah, jadi kita mengundang Miss Tina yang langsung dari Aussie. Nah, ada yang mungkin berpikir kalau study overseas itu prosesnya panjang dan melelahkan. Atau kadang mendapat informasi yang kurang akurat, hanya bermodalkan kata teman. Padahal tidak seheboh yang dipikirkan ya Miss Tina ya? Iya Nanda, proses persiapan untuk kuliah ke luar negeri nih, terutama ke Australia, sebetulnya termasuk salah satu yang paling simple. Superstar Education juga sudah merangkumkan semua step-nya itu menjadi 8 step atau 8 star step saja, 8 langkah saja. Kami menyebutnya 8 star steps. Nah, itu tadi teman-teman, untuk langkah-langkahnya sudah dirangkum menjadi 8 langkah saja ya. Dan untuk servisnya, pastinya Superstar yang akan membantu semua prosesnya. Nah, mari kita simak bersama apa saja yang harus dilakukan di dalam 8 star step ini, teman-teman. Nah, 8 langkah jitu atau 8 star step ini terdiri dari consultation atau konsultasi, apply atau pendaftaran, accept atau kita menyetujui offer letter, kemudian pay atau pembayaran, kemudian ada juga student visa, tiket, accommodation, dan airport pickup, lalu ada pre-departure briefing, nah dan yang terakhir, arrive and start your study, alias kamu tiba di Australia dan memulai studi kamu di sini. Oke, siap Miss Tina. Itu tadi ya teman-teman untuk 8 star steps-nya. Nah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita kupas tuntas seperti judulnya. 8 star steps-nya tersebut bersama Miss Tina. Oke, nih Miss. Step pertama adalah tadi konsultasi. Ini step paling dasar, paling penting, tapi kadang suka diremehkan. Karena kadang pelajar atau orang tua murid tuh bilang seperti ini. Kan saya sudah tahu mau kuliah di mana, buat apa kayak konsultasi gitu. Atau sebaliknya Miss, ada pelajar yang bingung karena terlalu banyak option atau pilihan kampus. Setuju sekali Nanda. Kawan-kawan, step pertama ini sangat penting sekali ya, karena ini yang menentukan nantinya kawan-kawan mau daftar ke program apa, di sekolah mana. Ini langkah yang akan menentukan hidup kamu 3-4 tahun ke depan di Australia. Kamu mau ke sekolah mana, di kota apa, terus biayanya berapa yang diperlukan. Oke. Nah, jadi kawan-kawan di tahap konsultasi ini pastinya kami ingin mengetahui lebih dalam apakah kamu mempunyai minat di bidang tertentu, apakah ada kemampuannya di bidang tersebut. Soalnya kadang-kadang nih, walaupun kamu punya minat
belum tentu kamu punya kemampuan di bidang tersebut loh ya. Nah, terus apakah latar belakang akademisnya mendukung? Dan apakah bahasa Inggrisnya juga memenuhi kriteria? Apakah budgetnya sesuai sama kantong? Nah, betul sekali sih, Miss. Ada cukup banyak ternyata faktor yang perlu menjadi pertimbangan ya, Miss. Kayak kadang ada pelajar yang punya minat gitu di bidang desain, terus seneng coret-coret menggambar, tapi tidak punya portfolio atau sebetulnya dia tuh tidak punya karir di bidang desain tersebut. Nah, semisal menggambar nih hanya hobi, sebagai hobi saja kayak gitu. Nah, yang seperti ini nih biasanya kita lebih gali lebih dalam supaya kami bisa memberikan solusi yang tepat untuk mereka, Miss. Betul sekali Nanda. Nah, yang seperti ini nih teman-teman, mesti ikut tes bakat dan minat dari Superstar Education. Oke, nah ini contoh tes minat bakat dari Superstar-nya ya, Miss ya. Jadi nanti di sini teman-teman itu bisa tahu seperti apa hasilnya. Ada yang hasilnya cocok di bidang kreatif, ada yang cocok mungkin di bidang bisnis, hotel atau ekonomi, bahkan di bidang olahraga juga ada. Nah, dan untuk tes minat bakat ini akan diberikan secara free oleh Superstar Education ya. So, untuk teman-teman yang ingin memastikan lagi passionnya atau ingin tahu nih jurusan yang cocok sebenarnya untuk aku tuh apa, boleh langsung setelah event ini japri ke kakak-kakak konselor seperti kurang lebih seperti ini nanti hasilnya teman-teman. Nanti kakak konselor akan bantu kasih kamu free. Oke, Miss. Sekarang setelah step 1, sekarang kita masuk ke step kedua, yaitu apply atau daftar. Kadang ini ada pelajar soalnya, Miss, atau orang tua yang bilang, boleh nggak sih kalau apply ke sekolah A, B, C, atau D gitu, Miss? Oh, bentar. Ini tujuannya buat apa ya, Nanda? Kok sampai apply ke 4 universitas begitu? Benar sekali sih, Miss. Benar juga sih. Tujuannya kayak ingin tahu bisa diterima di sekolah mana gitu, Miss. Makanya kayak pertanyaan. Oke, saya mengerti. Gini, Nanda dan teman-teman, zaman sekarang ini kan informasi mengenai program itu kan tertulis cukup detail di website institusi, betul nggak? Misalnya, kamu ingin ke jurusan bisnis di Monash University atau di RMIT. Nah, bisa dicek di website universitas tersebut, entry requirements-nya apa, dan kakak-kakak Superstar Education pun bisa bantuin kontak ke universitasnya, just in case misalnya ada yang kurang jelas. Nah, jadi sebetulnya nih dari awal kita sudah tahu kamu bisa masuk ke program tersebut atau tidak. Bisa tolong kasih contohnya gitu kan, Miss? Bisa. Misalnya nih, contoh aja ya. Untuk masuk ke program Bachelor of Business atau program Bachelor of Finance, syaratnya syaratnya adalah nilai rata-rata kelas 11 semester 1 dan semester 2 serta kelas 12 semester 1 masing-masing harus di atas 75 plus matematikanya harus minimal 80. Again contoh aja. Nah, kenyataannya nilai raport kamu kelas 11 semester 1 adalah 70, semester 2-nya 75, terus kemudian kelas 12 semester 1 nilainya 77, matematikanya juga naik turun, 75, 78, 80 misalnya. Nah, yang seperti ini teman-teman, ini udah ketahuan hasilnya. Kamu tidak bisa mendapatkan offer dari universitas tersebut karena selisih nilai kamu dengan minimum entry requirements tuh udah cukup jauh. Paham ya so far ya? Nah, tapi kalau nilai kamu bedanya tipis sekali, misalnya matematika kamu nilainya naik turun nih antara 85, 79, 84. Nah, yang seperti ini masih bisa dicoba untuk apply. Karena kalau dilihat dari tren nilai kamu sebetulnya cukup tinggi. Hanya satu kali aja kamu nilainya tuh meleset sedikit, jadi 79. Bedanya sedikit sekali dengan entry requirements. Nah, aplikasi seperti ini akan dikirim ke faculty. Jadi pihak faculty nanti memutuskan diberi offer letter atau tidak, diterima atau tidak. Oke, betul sekali sih, Miss. Jadi dari awal tuh sebetulnya kita sudah bisa ketahuan ya apakah bisa diterima atau tidaknya studentnya. Karena informasi mengenai entry requirements-nya biasanya sudah cukup jelas sekali di website.
Nah, oke. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh websitenya. Nah, ini kalau semisal ambil jurusan bisnis itu di bawah ada kayak overview, terus nanti ada course-nya apa aja, terus bahkan ada kayak harga-harganya gitu, Miss. Nah, dan kakak ulangin lagi ya tadi teman-teman, itu tadi masih sebagai contoh saja kok. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nih misalkan nilai beda sedikit dengan minimum entry requirement-nya, masih tetap bisa apply. Kalau nilainya pas banget dengan rata-rata, it's okay karena kakak-kakak di Superstar bisa bantuin untuk carikan kamu kampus yang sesuai dengan kemampuan akademik teman-teman. Oh, ngomong-ngomong soal offer letter, ini satu lagi nih, Nanda sama teman-teman. Offer letter nih jangan dikoleksi ya teman-teman ya. Difoto, terus diupload ke Instagram. Ini aku dapat offer letter dari Universitas A, Universitas B. Terus teman-temannya pada kasih komen, wow keren ya, semangat ya. Gini teman-teman, offer letter itu nggak ada gunanya koleksi offer letter ya, saya kasih tahu ya. Ini bukan kayak kita koleksi billet deposito atau voucher IMAP ya. Selain itu, kalau terlalu banyak offer letter, kalian nanti bingung sendiri mau pilih offer yang mana, karena pilihan terlalu banyak. Universitas mana yang mau kamu pilih? Setuju banget sih Miss. Nanti biar kita tuh kayak nggak bingung sendiri gitu. Nah Miss Tina, sebetulnya untuk apply kan itu dokumen yang diperlukan cukup standar ya Miss ya, yaitu paspor atau identitas pribadi kita, nilai rapor atau nilai transkrip sarjana S1 atau D3, serta bahasa Inggris gitu Miss. Nah, kawan-kawan udah dengar sendiri ya dari Kananda ya, hanya diperlukan 3 dokumen ini. Paspor atau dokumen identitas. Kemudian nilai akademis, bisa nilai raport kalau teman-teman masih SMA, atau transkrip D3 atau S1 kalau kawan-kawan sudah selesai SMA. Kemudian bukti kemampuan bahasa Inggris kamu. Nah, tapi nih kadang-kadang ada yang nanya, Miss, aku nggak punya paspor, gimana dong? Nggak apa-apa, bisa apply pakai KTP. Ini pihak universitas intinya ingin melihat dokumen resmi yang ada nama kamu. Jadi nggak ada alasan, oh aku belum punya paspor, makanya belum bisa apply. No, pakai KTP juga bisa. Nanti minta tolong kakak-kakak Superstar Education untuk aturkan terjemahannya, translationnya aja. Oke, nah kadang nih ada juga Miss yang bilang, aku belum punya IELTS atau TOEFL untuk yang sertifikat bahasa Inggrisnya itu. Jadi apply-nya nanti saja, terus ditunda-tunda terus gitu Miss. Padahal bisa kan Miss, apply dulu, nanti nilai bahasa Inggrisnya disusulkan gitu. Benar sekali. Apply dulu aja melalui kakak-kakak Superstar Education. Nanti dokumen IELTS atau PTE atau TOEFL bisa disusulkan, nggak ada masalah sama sekali. Nih kadang teman-teman ya, saya kasih tahu, kadang ya malah ada institusi yang memberikan online English Placement Test secara gratis. Jadi kamu bisa, kalau kamu lulus English Placement Test ini dari institusi tersebut, kamu sudah dianggap memenuhi syarat, memenuhi English requirement mereka. Nah, tapi pastinya sebelum ambil English Placement Test ini, kamu persiapkan dulu dengan baik. Nah, oke. Jadi teman-teman sudah dengar sendiri kan ya, tidak perlu menunggu sampai nilai IELTS atau TOEFL keluar. Dengan dokumen yang sudah ada, kami bisa bantu kok untuk apply ke sekolah idaman teman-teman. Betul. Nah, dan kalau mau persiapkan bahasa Inggris, kamu bisa hubungin kakak-kakak Superstar Education. Kalau kamu lokasinya di Bali, kami ada kelas face-to-face bersama Miss Sri. Atau kalau kamu lokasinya di kota lain, kami juga punya beberapa guru bahasa Inggris yang sangat handal. Misalnya nih, salah satunya Mr. Toto untuk mengajar online ya Nanda ya. Ini nilai-nilai IELTS-nya siapa nih, student Superstar kemarin ini, baru-baru ini yang ikut kelas sama Mr. Toto, saya lihat tinggi-tinggi loh, dapat 7,0, 8,0, luar biasa banget sih. Ya jadi ngalor ngidul. Nih, oke. Mengenai step apply yang sedang kita bahas. Nanti nih setelah kamu submit dokumen ke tim Superstar Education, lalu isi formulir pendaftaran. Kami akan bantu submit ke institusi atau universitas idaman kamu. Setelah seminggu atau 2 minggu, kadang bisa lebih cepat, maka pihak sekolah tuh bisa mengeluarkan offer letter-nya. Nah, itu tadi teman-teman mengenai yang udah dijelaskan sama Miss Tina. Oke Miss, kan kita sudah 2 step ini ya Miss ya.
setiap 2 step kita akan menjawab pertanyaan yang masuk. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan dari Hansel. Gimana cara bisa ikut tes minat bakatnya, Kak? Gampang banget, mungkin Istilah bisa bantu. Cara ikut tes minat bakat dari Superstar Education mudah sekali. Kontak kakak-kakak Superstar Education, nanti langsung dikasih kodenya. Ini free kok, kita kasih service ini free untuk teman-teman untuk membantu pemilihan jurusan, pemilihan minat dan bakat yang sesuai dengan kemampuan kamu dan juga dengan minat kamu. Jadi kontak aja kakak-kakak Superstar Education. Kemarin kamu waktu booking RSVP acara ini ke siapa, kontak aja kakak konselor itu, bilang, Kak, aku kepingin dong ikut tes minat bakatnya Superstar gitu. Terima kasih ya Hansel atas pertanyaannya. Thank you Hansel, dan gampang banget, nanti langsung dikasih tadi kode yang Christina ada sebutkan. Oke, untuk pertanyaan kedua, sore Kak, untuk nilai-nilainya itu berdasarkan kurikulum apa, nasional atau internasional? Soalnya saya sekolah negeri dan jurusan IPA, dari anak Carolina, Miss. Terima kasih anak Carolina. Ini kalau kamu tiap universitas itu punya entry requirements yang sudah disesuaikan untuk tiap negara ya. Jadi walaupun dia bilang dari negara apa, Indonesia, misalnya dia tahu di Indonesia tuh pakai sistem kurikulum ini. Dan di Indonesia tuh ada sekolah-sekolah yang pakai sistem National Plus atau pakai sistem Australia, sistem Cambridge, sistem apa, itu semuanya ada semua. Setiap universitas punya tuh requirement-nya. Nah, jadi kalau kamu bilang kamu dari sekolah negeri misalnya, nah tinggal ngikutin, ini pakai kurikulum Indonesia. Kalau pakai kurikulum Indonesia, patokan angkanya untuk program ini adalah ini. So, semuanya udah jelas banget, Ana. Nah, nanti kalau untuk misalnya Ana ada di dalam pikirannya, aku tuh mau ambil jurusan misalnya teknik ya misalnya, nanti tinggal hubungi kakak-kakak Superstar Education, kakak-kakak Superstar Education bantuin. Kalau untuk jurusan teknik, Ana kepinginnya ke Universitas A misalnya, nanti akan dicekin, nilai yang diperlukan adalah sekian misalnya. Semoga menjawab ya Ana ya. Betul banget Miss Tina, thank you Miss. Dibantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, yang pertanyaan ketiga. Jadi setiap 2 step kakak akan bacain 3 pertanyaan. Nah, selanjutnya akan nanti kayak selanjutnya seperti itu ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, pasti dijawab pertanyaannya. Ini pertanyaan ketiga, Miss. Izin bertanya. Misalnya identitas diri seperti KTP atau akte kelahiran berbeda dengan ijazah. Apakah bisa dan dipermudah dari Devi Novita, Miss? Halo, terima kasih Devi atas pertanyaannya. Ini maksudnya mungkin namanya yang berbeda ya. Soalnya kadang-kadang tuh saya juga ngelihat ada dokumen-dokumen pelajar Indonesia yang nama KTP, akte kelahiran, ijazah, dan paspor berbeda semua. Nah, ini biasanya kalau udah ada paspor itu gampang, kita ikutin nama yang di paspor. Nah, tapi kalau kasusnya belum punya paspor, baru punya KTP dan akte kelahiran, dan ijazah, dan namanya berbeda semua, biasanya kita tanya sih ke orang tuanya, ini sebenarnya nama yang betul yang mana? Nanti yang akan dipakai di paspor yang mana, yang KTP atau akte kelahiran? Nah, jadi umpamanya nanti mungkin orang tua bilang, pakai yang di akte kelahiran aja. Nah, nanti kita akan ngomong ke pihak sekolah, ini anak ini belum punya paspor, orang tuanya bilang nama resminya tuh yang ada di akte kelahiran, jadi kita menggunakan ini. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, thank you Miss Tina. Jadi itu tadi pertanyaan, jawaban untuk Devi Novita. Semoga membantu ya Devi. Oke Miss, jadi itu tadi kan tentang apply dan atau pendaftaran. Nah sekarang kita lanjut ke step berikutnya Miss. Oke, siap. Kita langsung lanjut ke step berikutnya yaitu accept atau menyetujui. Nah, kan tadi kalian sudah apply ya, kita lihat dari step sebelumnya ya. Kita kan sudah apply melalui Superstar, lalu kalian sudah mendapatkan dari pihak universitas, juga sudah cek kelengkapan dokumen kalian, cek nilai kamu. Kalau semuanya oke, memenuhi syarat, maka pihak universitas akan mengeluarkan offer letter. Nah, setelah kalian terima offer letter itu, apa yang harus dilakukan? Cek dulu, namanya betul nggak? Siapa tahu ada salah ketik. Terus program yang dituju sesuai yang kamu apply apa enggak?
Soalnya kadang-kadang kalau program yang kamu tuju nggak available, universitas kasih offer untuk program lain, ada kemungkinan juga. Terus durasi kuliahnya sesuai dengan yang ada di website apa enggak atau berbeda. Terus biayanya, uang sekolahnya betul apa enggak. Nah, kalau kamu oke, orang tua juga sudah oke, nah langsung deh kamu atur dengan tim Superstar Education untuk accept atau menyetujui offer letter tersebut. Nah, oke, thank you Miss Nal untuk penjelasannya dengan accept. Nah, oh, ini contoh dari offer letter tersebut ya Miss ya. Oke. Betul. Terus, nah Miss, untuk cara accept-nya itu ada macam-macam juga kah? Betul. Tiap sekolah atau universitas nih punya cara accept yang berbeda-beda, Nanda, teman-teman. Biasanya tuh cara yang paling umum adalah acceptance dokumennya di print. Jadi kamu print hard copy, terus ditanda tangan, lalu tim Superstar akan kembalikan lagi, bantu kamu untuk scan, kirim balik ke pihak universitas. Nih, halamannya, contohnya ini, contoh offer letternya ini, dan halamannya untuk acceptance ada di slide yang sedang ditampilkan ya teman-teman. Kalian bisa, ini contoh satu sekolah aja. Nah, tapi ada universitas juga yang semuanya serba online, jadi accept juga harus online. Nah, jangan takut salah ngisi. Kakak-kakak Superstar Education selalu siap untuk bantu kalian untuk bareng-bareng accept secara online. Nanti didampingin kok, supaya nggak salah klik atau salah tekan tombol. Atau kalau misalnya Superstar Education nggak ada kantor cabang di kota kamu, jangan takut. Kami juga bisa organize Zoom meeting. Jadi kami akan pandu secara online untuk accept melalui Zoom. Jadi mudah banget kok, kami akan selalu bantu. Oke, thank you Miss. Jadi kayak kita nggak hilang gitulah intinya, tetap dibimbing. Nah Miss, kalau mengenai pembayaran tuh enaknya kapan Miss? Ini ada pertanyaan yang sering sekali diajukan oleh teman-teman. Biasanya kalau pembayarannya itu yang DP itu boleh nggak sih setelah visa keluar kayak gitu? Oh jangan. Kalau soal pembayaran atau payment itu udah ke step sesudah berikutnya teman-teman ya. Ini step nomor 4 ya. Nih teman-teman, pembayaran nggak bisa dilakukan setelah visa keluar, harus sebelum apply student visa. Jadi tadi kan sudah disebutkan ada apa? Kalian sudah accept offer letternya ya, yang ada di contoh yang di slide tadi itu ya. Nah di offer letter ini kan ada tulisannya jumlah total uang kuliah untuk 3 tahun misalnya berapa. Down payment atau depositnya misalnya $3.000 atau $10.000 misalnya. Nah, jumlah $3.000 atau $10.000 inilah yang harus kamu bayarkan ke pihak universitas dulu. Oke, Miss. Nah, Miss, selain pembayaran deposit uang kuliah, kadang ada biaya lain tuh tergantung teman-teman ambil kuliahnya di bidang apa, Miss. Misalnya, kalau teman-teman ambil kuliah di bidang hospitality, biasanya ada biaya seragam atau material fees gitu. Tepat sekali Nanda. Nih Kak Nanda dengan tim Superstar yang ada di kantor Bali biasanya banyak sekali menangani student-student di bidang hospitality, commercial cookery, patisserie. Makanya hafal nih ada biaya lain yaitu biaya seragam dan material fees. Ya betul sekali Miss. Karena kita semua juga udah tahu kalau di Bali banyak industri pariwisata. Nah, walaupun di masa pandemi seperti ini Miss, kami surprise banget sih sebenarnya. Masih banyak inquiries dari teman-teman pelajar di Bali, dan juga beberapa kota lain yang ingin dan sudah nggak sabar untuk segera kuliah ke Australia, berangkat ke sana. Bahkan banyak yang memulai studi online-nya tersebut, Miss. Jadi nanti begitu border Australia dibuka, mereka tinggal berangkat dan melanjutkan kuliahnya yang di sana itu. Nah, itu yang benar. Ini nih pelajar-pelajar yang jempolan, ini yang benar, metode paling benar. Jadi walaupun masih masa pandemi, masih ada pembatasan di sana-sini ya kawan-kawan, kan bukan berarti kita nggak membuat rencana pendidikan masa depan kita. Kan kalian juga bisa loh chat kakak-kakak, chat online dengan kakak-kakak konselor. Masa gara-gara pandemi terus nggak buat rencana kuliah, kan nggak benar ya Miss Nanda ya? Benar, setuju. Setuju sekali. Kayak gerakan TikTok gitu ya. Nah, Miss, kita balik lagi nih untuk mengenai ke topik pembayaran. Selain bayar uang deposit kuliah, ada satu lagi nih, Miss, yaitu asuransi kesehatan untuk para pelajar. Betul sekali. Setiap pelajar internasional yang ingin kuliah ke Australia ini harus
kudu, wajib, ingat ya, punya asuransi kesehatan atau yang biasanya disingkat sebagai OSHC, Overseas Students Health Cover. Oke. Nah, ini suka ada juga Miss pertanyaan-pertanyaan dari orang tua murid yang masih mengenai OSHC tadi. Anaknya sudah punya asuransi dari Prudential atau Manulife atau AXA. Masa mesti beli lagi asuransi kesehatan di Australia? Soalnya kan nanti bayarnya bisa jadi double gitu, Miss. Mungkin Christina bisa bantu untuk jelaskan itu, Miss. Oke. Memang saya akui banyak pelajar di Indonesia yang oleh orang tuanya sudah diikutkan ya ke asuransi ya teman-teman. Entah itu asuransi kesehatan, travel insurance, atau jenis asuransi lainnya. Nah, karena kamu akan ke Australia menggunakan student visa, menggunakan visa pelajar, jenis asuransi kesehatan yang diakui di Australia tuh hanya satu, yaitu OSHC, atau bahasa Indonesianya asuransi kesehatan untuk pelajar internasional. Nah, ada beberapa perusahaan resmi yang menyediakan OSHC, misalnya Bupa, Medibank, NIB, Allianz. Nah, teman-teman tapi nggak usah panik, terus pikir, aduh ntar gimana cara apply-nya. Jangan takut, kakak-kakak konselor Superstar Education akan bantu apply juga. Jadi sebetulnya nih Miss, enak banget kalau teman-teman itu punya agensi menggunakan agensi seperti Superstar Education. Karena semuanya kami bantu uruskan mulai dari yang tahap apply tadi seperti tahap tadi. Kalau untuk OSHC-nya sendiri nih Miss, apa aja yang di-cover Miss? Item yang di-cover di OSHC ini cukup standar Nanda. Yang pasti entah kamu memakai OSHC dari company Bupa, Medibank, Allianz atau perusahaan resmi lainnya, yang pasti membership kamu sudah termasuk layanan ambulans untuk emergency. Ini penting sekali nih teman-teman. Karena ambulans di Australia tuh mahal sekali ya. Sekali kamu telepon, kamu panggil, ambulans datang, itu biayanya $1.250 alias sekitar 13 juta. Nah, apalagi yang di-cover? Banyak. Salah satunya adalah dokter umum. Kita di sini sebutnya GP. General Practitioner, ini juga di-cover sekian persen. Nah, terus apa yang nggak di-cover? Yang nggak di-cover tuh kalau penyakit-penyakit khusus, atau dokter mata, atau dokter gigi. Oke. Ya, saya punya contohnya di sini. Itu kartu OSHC-nya Miss ya? Ya, ini saya pinjam student punya. Kartu OSHC dari NIB namanya, dari NIB. Ini contohnya. Ini ada nomor membership-nya di sini. Udah deket-deket, ntar diliatin nomornya. Iya, nggak bisa disensor. Nah Miss, itu kan untuk hard copy-nya. Nah untuk soft copy-nya pasti juga ada ya Miss ya? Yes, pasti dapat soft copy, biasanya dikirim ke email. Nah, kurang lebih seperti yang di slide ini itu ya Miss ya untuk soft copy-nya? Sip, betul. Ini salah satunya. Oke, itu salah satunya. Oke, nah. Wah, ini juga ada Miss, ternyata yang kayak di cover apa aja di situ. Iya betul. Nah, jadi Miss bisa disimpulkan kalau di step payment ini selain membayar deposit ke pihak sekolah atau kampus, student juga harus membayar OSHC. Betul sekali Nanda. Nah, setelah accept terus melakukan pembayaran plus kasih OSHC, maka pihak universitas ini akan mengeluarkan suatu dokumen namanya COE, Confirmation of Enrollment. Jadi kalau kamu hanya apply ke satu program aja, misalnya Bachelor of Business, kamu hanya dapat satu lembar COE, ini yang sedang ditayangkan di slide. Nah, tapi kalau kamu apply-nya ke program yang berhubungan atau yang dijadikan package oleh pihak sekolah, maka ada kemungkinan COE-nya lebih dari satu lembar. Misalnya nih ya, sertifikat 3 plus sertifikat 4 plus diploma. Nah, ini biasanya kamu akan dapat 3 lembar COE dengan 3 nomor kode yang berbeda. Nah, terus COE ini nih teman-teman adalah dokumen resmi dari pihak sekolah yang nantinya akan kamu gunakan untuk apply student visa. Nah, mari kita masuk ke tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu student visa. Oke, Miss Tina, itu tadi sudah dikasih contoh juga surat penerimaannya dari kampus, surat penerimaan resmi. Nah, oke Miss,
mungkin sebelum masuk ke tahap student visa, mungkin saya mau kasih kayak summary sedikit tentang tahap payment tadi, Miss. Jadi teman-teman, tadi ada pembayaran DP atau down payment ya, yang tertera di offer letter seperti yang dicontoh tadi, dan akan dibayarkan ke kampus langsung. Dan kemudian pembayaran OSHC atau asuransi kesehatan untuk pelajar internasional. Nah, lalu mengenai apa saja yang di-cover di asuransi tersebut, tadi juga sudah di-mention sama Miss Tina. Dan setelah pembayaran OSHC akan mendapatkan COE, yaitu Confirmation of Enrollment dari sekolah, seperti contoh terakhir tadi. Nah, untuk step selanjutnya yang Miss Tina sudah mention dan paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman nih sepertinya, yaitu student visa. Dan Miss, katanya student visa ini bisa dibilang merupakan tahap yang bikin lumayan deg-degan ya Miss, menurut pengalaman pribadi juga sih. Masih Betul sekali Nanda, sip. By the way Nanda, kita mau lanjut ke student visa atau Q&A? Q&A? Soalnya kan Q&A? udah, yang nanya udah banyak nih soalnya. Iya, udah banyak. Nanti Nanda di demo sama teman-teman nih, kok nggak dijawab-jawab pertanyaannya? Iya, gitu. Mungkin Miss, aku mau bocorin dikit sih sebelum selesai. Suara saya masuk ya Miss ya? Masuk. Nah, nanti sebelum event berakhir, kita ada pertanyaan yang aku mau bagi-bagi ke teman. Oh, ada quiz ya? Ada quiz. Ini ada botol lagi, terus ini ada topi yang bisa dipakai. Oke, kita langsung masuk pertanyaan ya teman-teman. Nah, ini Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apakah untuk melanjutkan kuliah S2 di Australia diperbolehkan untuk mengambil lintas jurusan atau jurusan yang berbeda dengan pendidikan sebelumnya? Dari Dwi Cahyani. Terima kasih Dwi Cahyani atas pertanyaannya. Ini kayaknya ada juga beberapa yang yang punya pertanyaan yang sama tapi sudah diwakilkan oleh Dwi Cahyani. Jadi terima kasih, pertanyaan sangat baik. Ini banyak sekali pelajar-pelajar dari Indonesia yang memang punya background seperti ini ya. Jadi misalnya bachelornya udah pernah ambil S1, S1-nya mungkin di bisnis atau sastra Inggris misalnya. Terus kemudian mau lanjut ambil kayak sertifikat 3 atau sertifikat 4 di bidang memasak. Boleh apa enggak? Option selalu terbuka. Silahkan untuk melakukan pindah jurusan, nggak ada masalah. Karena ini kita pilih jurusan nih bukan kayak pilih jodoh loh teman-teman. Kalau pilih jodoh saya hobinya nih ngomong. Selain hobi ngomong, hobi gambar juga. Kadang-kadang suka masak kue, terus kadang-kadang suka hal lain lagi. Nah, apakah berarti saya cuma harus bisa jurusan marketing aja yang ada ngomong-ngomong atau public speaking? Kan enggak juga. Mungkin saya tertarik juga di bidang kayak early childhood, urusin anak-anak kecil misalnya kayak preschool atau PAUD ya kalau di Indonesia bilang, nggak apa-apa. Ya, Pak. Jurusan seperti ini. Nah, biasanya kalau anak-anak yang pindah jurusan seperti ini, pihak universitas akan minta tolong dong tulis essay untuk justify, untuk meyakinkan pihak universitas atau fakultas, mengapa kok kamu pindah dari jurusan A langsung 180 derajat pindah ke jurusan lain. Ini apakah memang kamu ada minat di bidang lain, apakah memang kemampuan akademiknya ada. Jadi mungkin dulu kamu dipaksa orang tua ayo kamu kuliah di jurusan entrepreneur padahal kamu nggak suka, tapi terus kamu diintimidasi orang tua, kalau kamu nggak masuk jurusan entrepreneur udah nggak usah keluar negeri, kamu di Indonesia aja. Terus kamu dengan amat sangat terpaksa ke jurusan itu, bener nggak? Terus tapi setelah selesai jurusan itu terus orang tua melunak, terserah deh kamu sekarang mau ambil jurusan apa. Jadi nanti kakak-kakak Superstar Education akan bantu bimbing kamu bagaimana caranya supaya kalau kamu pindah jurusan seperti itu, satu, bisa diterima di sekolah yang kamu idamkan, dan dua, student visanya tidak bermasalah. Jadi untuk keterangan lebih lanjut,
Yang tidak bermasalahkan hubungi kakak-kakak Superstar Education. Terima kasih ya Dwi Cahyani. Thank you Miss Tina, Silahkan udah Miss dibantu Nanda. menjawab pertanyaannya. Silahkan Anda. Ya, dari Dwi Cahyani. Sorry kalau semisal suaranya masuknya lambat, mungkin agak cuaca. Oke, nah ini ada pertanyaan nomor 2 Miss. Sore Kak, maaf mau tanya, untuk proses konsultasi dengan kakak konselor, apakah ada biayanya? Dari Marina Tiana. Terima kasih Marina Tiana. Wah, ini pertanyaan yang harus didengarkan oleh semua teman-teman. Jadi konsultasi dengan Superstar Education tidak ada biayanya sama sekali. Kamu mau tanya-tanya dulu boleh, mau langsung udah mantep abis acara ini kayak aku langsung deh daftar aja ke sekolah ke Australia. Silakan juga kontak kakak-kakak Superstar Education. Jadi selain ada tes minat bakat yang gratis tadi, konsultasi sampai pengurusan visa itu semua gratis. Kamu tidak bayar biaya apapun. Semoga menjawab ya. Thank you Miss. Jadi seperti yang Miss Tina mention ya teman-teman, free untuk kalian konsultasi, mau tanya apapun itu free kok ke kakak-kakak konselor. Nah ini pertanyaan ketiga sebelum kita langsung masuk ke student visa. Nah izin bertanya Kak, istilah apa yang digunakan untuk melanjutkan S1 dari D3 ekstensi di Australia, dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kampus tersebut menerima program ekstensi atau tidak? Terima kasih Kak. Dari Alfi. Terima kasih Alfi buat pertanyaannya. Jadi kalau saya nggak salah tangkep ya, ini Alfi sekarang ini mungkin sedang atau sudah menyelesaikan program D3 extension ya, ekstensi ya. Dan apakah bisa masuk ke jurusan S1 atau bachelor di Australia, betul nggak? Nah, ini dari mana kita mengetahuinya kampus tuh bisa menerima program ekstensi atau tidak? Dengan cara tadi itu, entry requirement-nya dilihat. Karena dia selalu ada entry requirements yang sangat jelas, syarat-syarat sangat jelas. Kalau kamu lulusan mau masuk bachelor, kalau kamu dari SMA syaratnya ini. Kalau kamu sudah pernah mengikuti program semisal kayak diploma atau sertifikasi, ada juga persyaratan lain. Jadi setiap case itu berbeda, dan kita kalau memang ada case seperti ini, kita dengan senang hati bisa menanyakan ke pihak universitasnya, Afi. Jadi kalau kamu udah ada bayangan, oh aku kepingin coba nih Kak ke universitas ini, tapi backgroundku ini udah nggak kelas 12 lagi, nggak lulusan SMA kelas 3, aku pernah ambil D3 ekstensi atau pernah ambil D4, itu juga bisa. Nanti kita bantu tanya ke sekolahnya, kalau yang seperti ini bisa diterima atau enggak. Kalau diterima, apakah harus kuliah lagi full 3 tahun, ataukah bisa diberi potongan durasi, nggak 3 tahun, tapi mungkin sekolahnya bachelornya S1-nya jadinya cuma 2 tahun aja, atau 1,5 tahun aja. Jadi tiap case itu beda-beda. Untuk lebih detailnya, again, tanya dengan kontak langsung dengan kakak-kakak Superstar Education. So, semoga ini menjawab ya, karena waktu sangat terbatas. Jadi sedikit-sedikit kita bagi bocoran, tapi tetap bisa konsultasi panjang lebar secara gratis dengan konselor-konselor Superstar Education. Oke, thank you Miss Tina. Nah, tadi sudah 3 pertanyaan terjawab, dan lanjutannya nanti akan dijawab di step selanjutnya. Nah, balik lagi ke step selanjutnya ya Miss, yaitu tadi student visa. Yang saya pernah mengalami sih, menurut saya kayak itu bisa dibilang tahap yang bikin lumayan deg-degan, mungkin dari segi saya juga dari segi murid juga. Gimana, betul sekali Nanda. Ini benar banget, tahap student visa ini kadang suka menjadi momok ya bagi para pelajar. Takut ini, takut itu, takut visanya nggak granted. Benar nggak? Nah, teman-teman, inilah perlunya step yang pertama tadi, konsultasi. Karena di tahap pertama tadi itu, kakak-kakak konselor akan banyak bertanya, bukan cuma soal jurusan, minat, bakat, nilai akademis, tapi kami akan juga tanya hal-hal lain yang sebetulnya sudah berhubungan dengan student visa. Contohnya misalnya financial. Nah, tepat sekali Miss Tina. Jadi dari awal sekali tuh kita sudah cek apakah teman-teman ini mempunyai chance yang besar untuk mendapatkan student visa atau tidak. Apakah ada faktor yang memberatkan seperti itu, Miss? Biasanya kalau ada faktor yang cukup memberatkan, kami langsung kabari teman-teman dari awal. Betul banget. Jadi teman-teman
dari awal nih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kami tuh sudah menjurus sekali nih, sudah menjurus, sudah menyaring, sudah memfilter. Apakah kami bisa bantu teman-teman sampai tahap student visa atau tidak? Nah, mengurus student visa sendiri, kalau dilihat dari formulirnya, sebetulnya mudah, walaupun pertanyaannya ada 26 halaman. Nah, ini teman-teman jangan takut, nanti kakak-kakak superstar akan bantu isi juga. Nah, ini jadi saya ulangi ya. Untuk pengurusan visa ini, sebetulnya dokumen yang diperlukan ini nggak banyak, cukup simple. Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan visa ke Australia ini antara lain ya, paspor yang masih berlaku ya teman-teman ya, COE, Confirmation of Enrollment, kemudian OSHC, asuransi kesehatan tadi itu, bukti keuangan dari sponsor, ini biasanya dari orang tua. Lalu kamu mesti buat essay. Nah, Miss, kadang student tuh kayak suka tanya lah, kok harus nulis essay? Nah, ini bukan essay untuk sekolah ya, Miss ya? Biasanya kan bikin 2 gitu. Oh, essay ini beda Nanda. Ini nama lengkapnya tuh GTE essay atau ini ada di slide ya tulisannya Genuine Temporary Entrance Essay. Ini alias karangan atau essay yang isinya menunjukkan bahwa kamu adalah pelajar yang genuine, yang tulus, yang mau ke Australia untuk sekolah, yang nantinya setelah kuliah berakhir, kamu akan pulang ke tanah air. Nah, kakak-kakak Superstar Education akan kasih kamu kisi-kisi. Ini buat kamu supaya tahu poin-poinnya, apa aja nih yang perlu ditulis di essay tersebut, apa yang harus ditekankan, apa yang nggak boleh ditulis di essay itu. Terus nanti sebelum disubmit ke Departemen Imigrasi Australia, kakak-kakak konselor juga akan bantu cek dulu untuk make sure. Tadi teman-teman, jadi nggak asal kita langsung submit gitu ya, Miss ya. Nah, terus nih Miss, biasanya ada pertanyaan juga yang sering muncul, kayak visaku kapan ya granted Kak? Lalu visaku kapan di approve Kak? Seperti itu. Ini dia nih. Bener ya, Miss? Pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan paling mematikan buat kakak-kakak konselor. Tombol baru dipencet, studentnya udah nanya, jadi visaku kapan di-approve? Bener nggak kan Anda? Bener. Nah, tapi nggak apa-apa teman-teman, ini pertanyaan sangat wajar kok. Begini teman-teman, sejak sekitar tahun 2016 ya, student visa application ini harus dilakukan secara online. Jadi kita udah nggak perlu antri atau submit dokumen, kertas-kertas itu ke visa center atau ke embassy, ke kedutaan. Kita isi semuanya online lewat portal. Nah, setelah tekan tombol submit, isi 26 halaman tadi ya, submit, kita nggak tahu nih staf imigrasi yang mana yang akan cek aplikasi kamu. Mungkin, ada yang mungkin stafnya kerjanya cepet, terus dokumen kamu juga udah super lengkap. Nah, case yang seperti ini biasanya approval-nya cukup cepat. Atau mungkin juga ada staf yang gercep. Tapi dokumen kamu ada yang kurang sedikit misalnya. Nah, ini nanti staf imigrasinya akan kirim message, kirim email, kirim notifikasi. Dia bilang, tolong dong dilengkapi sedikit dulu dokumen-dokumen ini, misalnya atau informasi ini misalnya. Atau ada juga yang aplikasinya agak tertunda karena prosesnya mungkin sedikit tertunda di medical check up-nya. Jadi misalnya kamu kurang fit pada saat kamu melakukan medical check up, ada item yang harus dicek sekali lagi, diulang sekali lagi. Nah, jadi kalau ditanya berapa lama student visa akan keluar outcome-nya, hasilnya, jawabannya tidak tentu. It depends on case by case basis. Ada yang bisa dapat outcome-nya hari itu juga, ada yang bisa dapatnya seminggu, 2 minggu, atau mungkin kadang-kadang ada yang bisa lebih juga. Semoga menjawab ya. Nah, menjawab, Miss. Itu tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa di-highlight dan diingat selalu. Nah, Miss, bicara mengenai student visa nih, Miss. Pastinya berkaitan erat dengan tiket pesawat untuk berangkat ke sana. Nah, kapan sih kira-kira sebaiknya harus booking tiket pesawat itu, Miss? Kalau kita bicara mengenai tiket pesawat ya Nanda, ini udah masuk ke step yang nomor 6 nih Nanda. Ya, nomor 6. Nah, di step ini ada 3 poin penting. Tiket pesawat, akomodasi, airport pickup. Nah, ini teman-teman,
ini di masa pandemi ini, unfortunately, kita nggak bisa terlalu membahas lebih dalam mengenai tiket pesawat dan airport ticket ya, karena kita juga mesti melihat update dari pemerintah, karena setiap negara bagian di Australia itu beda-beda rules-nya juga. Nah, kita nggak tahu apakah nanti pada saat border sudah buka, teman-teman pelajar internasional masih dikenakan peraturan karantina selama 14 hari atau tidak. Namun secara garis besar, secara general, saya bisa bilang tiket pesawat dibeli setelah visa keluar. Nah, itu tadi teman-teman. Soalnya itu juga sering sih nih ditanyain, "Kita udah boleh belum beli tiket?" Seperti itu. Nah, Miss, kalau bagaimana dengan akomodasi? Kadang nih suka student atau orang tua datang ke kantor atau waktu chat terus konsultasi, waktu bertanya mengenai jurusan sambil konsultasi mengenai akomodasi. Jadi seperti barengan gitu. Apa sebaiknya memang konsultasi akomodasi dari awal gitu bisa, Miss? Good question, Nanda. Nih, teman-teman, perlu diingat nih ya, tujuan utama teman-teman ke Australia kan untuk sekolah, untuk kuliah. Nah, jadi di tahap konsultasi, marilah kita fokus pada pemilihan jurusan dan pemilihan sekolahnya dulu. Nah, fokus sama entry requirements-nya, fokus sama English requirement-nya. Cari informasi akomodasi, serta booking akomodasi tuh zaman sekarang udah mudah banget. Apalagi kalau dibantu kakak-kakak konselor, Superstar Education. Ini pilihan akomodasi ya, di student accommodation terutama. Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, itu banyak sekali teman-teman. Ada yang single room, ada yang bisa share dengan kawan, atau kadang juga teman-teman ini punya saudara atau kakak atau mungkin juga teman baik yang udah duluan berangkat atau mau berangkat bareng-bareng. Nah, itu nanti bisa share, bisa tinggal bareng. Nah, ini gambarnya contoh-contohnya seperti yang ada di slide ini. Ini cuma sampel sedikit sekali ya teman-temannya. Nah, jadi kalau ditanya kapan sebaiknya mulai cari akomodasi, ancer-ancer, kira-kira roughly itu sekitar 3 bulan sebelum berangkat. Nah, nanti kita bisa bantu carikan daerah atau suburb yang cocok, kemudian yang dekat dengan sekolah, yang sesuai dengan budget kalian. Oke, I see, Miss. Nah, untuk waktu 3 bulan sendiri itu nggak terlalu mepet kami sebetulnya? Enggak, 3 bulan ini menurut pengalaman kita ya, tergolong jangka waktu yang cukup reasonable, Nanda. Kalau carinya dari 6 bulan di muka, atau malah kadang-kadang nih ada orang tua murid atau student carinya setahun di muka, seringnya nih akomodasinya yang kamu inginkan tuh malah belum available. Atau pas kamu lihat akomodasinya available, tapi pas setahun kemudian kan belum tentu available teman-teman. So makanya kita fokus cari jurusan, cari sekolah dulu yang sesuai, baru nanti 3 bulan sebelum berangkat, nah itu cari akomodasi yang tepat, yang sesuai buat kamu. Oke, siap Miss Tina. Thank you untuk detailnya. Jadi teman-teman seperti yang Miss Tina sudah infokan tadi, kita fokusnya mulai satu-satu ya. Tidak harus kayak bersamaan gitu. Dan pastinya tenang, jangan takut kalau nanti terus akomodasinya siapa yang ngurusin. Nah, semua prosesnya itu Superstar akan bantu. Seperti yang kakak mention dari awal-awal tadi. Oke Miss, seperti yang tadi kita akan menjawab Q&A. Kita akan menjawab 3 lagi teman-teman. Kita langsung yang pertama. Selamat sore Kak, kira-kira untuk beasiswa di Australia masih ada yang buka gak ya Kak untuk tahun ini dari Dea Miss? Oh, terima kasih Dea. Ini pertanyaan yang sangat bagus mengenai beasiswa. Beasiswa ke Australia selalu ada. Cuma memang jumlahnya beda-beda ya Dea. Nah, di masa pandemi ini teman-teman, ini banyak sekali universitas yang menawarkan scholarship atau beasiswa untuk teman-teman yang masih nggak bisa berangkat, harus belajar dari Indonesia. Jadi kamu udah apply tapi nggak bisa berangkat, terpaksa kuliah dari Indonesia. Itu jumlah scholarship-nya lebih besar. Misalnya kayak Swinburne University, dia otomatis kasih kamu 30% scholarship. Itu beberapa universitas lain juga bikin skema yang kurang lebih sama dengan yang saya sebutkan contohnya Swinburne tadi. Jadi untuk teman-teman yang masih berhalangan belum bisa terbang ke Australia, sudah dapat offer, sudah konfirmasi, sudah bayar. Nah, itu scholarship-nya berbeda, jumlahnya lebih tinggi, lebih besar. Nah, pokoknya kalau Dea tertarik untuk memulai kuliahnya secepatnya di Australia,
tapi karena border masih belum bisa buka saat ini, nah dia langsung aja tanya ke kakak-kakak konselor universitas mana atau institusi mana yang menawarkan scholarship. Nah, nanti bisa dibantu, bisa dipandu dia. Terima kasih buat pertanyaannya. Nah, itu tadi dia jawabannya untuk pertanyaan dari Dea. Oke, yang pertanyaan nomor 2. Oh ya Kak, saya mau bertanya lagi. Oh, ini dari Ana Karolina. Untuk divisanya itu minimal ada uang berapa? Karena saya dengar-dengar lumayan banget gitu, Miss. Thank you Ana aktif sekali bertanya. Ini pertanyaan juga yang saya rasa juga udah ada di pikiran beberapa teman-teman, mungkin tanya nggak ya, soalnya masalah uang, masalah sensitif nih. Nah, kalau untuk uang atau funding, atau biasanya disebut uang dari sponsor ya, dari papa atau mama biasanya. Ini berapa sih yang harus kita kasih lihat ke pihak imigrasi? Itu ada hitungannya teman-teman. Jadi bukan karena Superstar bilang, oh kamu harus sediakan 300 juta misalnya. Bukan kita yang tentukan, tapi memang ada hitungannya dari imigrasi. Tapi answer biasanya itu sekitar 500 juta ada di bank account. Itu bisa macam apa? Bisa dalam berbagai bentuk, nggak cuma saving aja. Saving itu apa yang Anda? Tabungan ya, tabungan harian. Jadi kalau misalnya dibilang harus ada 500 juta, terus orang tua kaget, loh aku nggak ada 500 juta. Nah, sabar tante, sabar om. Ini bisa dikombinasikan. Biasanya tuh kalau orang tua di Indonesia punya deposito ya. Nah, jadi kalau misalnya 50 juta ada di tabungan harian, terus kemudian ada beberapa deposito, itu bisa ditambah-tambahin nggak apa-apa. Jadi pakai nama papanya, pakai nama mamanya gitu misalnya. Nah itu, answer sekitar 500 juta ya. Itu jawabannya. Nah itu jawabannya yang sering banyak juga muncul, akhirnya ada yang bertanya. Oke nih Miss, untuk pertanyaan nomor 3. Maaf Kak, saya Dwi Cahyani mau bertanya lagi. Oke, nggak apa-apa Dwi. Apakah untuk tahun ini dan tahun depan kampus di Australia ada yang membuka program student exchange? Jika ada, kira-kira mengenai biaya, apakah ada siswanya atau self-funded? Terima kasih. Terima kasih Dwi Cahyani. Kalau untuk student exchange ya, ini kita mesti lihat dulu pengumuman dari pemerintah Australia, karena ini kan ada kaitannya dengan border dibuka atau kapan border dibuka. Nah, jadi untuk yang student exchange ini cukup tricky pertanyaannya. Saya tidak bisa menjawab secara langsung. Ini kita harus refer ke Departemen Imigrasi, lihat pengumuman dari pemerintah, kapan border dibuka, kapan teman-teman pelajar internasional diizinkan untuk masuk ke Australia. Nah, sedangkan kalau beasiswa atau apakah program ini self-funded atau enggak, nah itu bisa dilihat nanti dari keterangan dari masing-masing sekolah. Karena biasanya tiap-tiap universitas requirement untuk student exchange juga berbeda-beda. Jadi tergantung Dwi Cahyani ini ada tujuannya mau ke universitas mana atau institusi mana. Nanti kakak-kakak konselor bisa pandu, bisa arahkan untuk carikan program yang sesuai. Semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab ya Dwi Cahyani. Nah, Miss ini nambah satu lagi aja nggak apa ya Miss ya? Soalnya boleh. Mengenai visa juga. Hai Kak, mau tanya dong, kan katanya untuk, itu tadi udah ditanyain, minimal harus punya uang berapa ya Kak untuk sebagai bukti dananya. Nah, untuk ini pertanyaannya seperti yang pertanyaannya Ana Karolina tadi sudah di-mention ya, si Clarissa. Jadi kurang lebihnya 500 lah, minim ada uang 500 tadi, 500 juta. Nah, oke. Kita lanjut dulu deh, nanti untuk pertanyaannya kita jawab di selanjutnya. Oke, Miss Ina. Oke, teman-teman. Mari kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu pre-departure briefing. Jadi, untuk langkah ini adalah briefing dari Superstar Education untuk teman-teman yang akan berangkat beberapa hari sebelum jadwal keberangkatan teman-teman. Ada beberapa dokumen yang mesti disiapin teman-teman untuk dibawa ke sana. Nah, contohnya paspor, visa, pas foto, dokumen penting lainnya. Yang pastinya kakak-kakak Superstar atau kakak-kakak konselor akan infokan kepada teman-teman sebelum berangkat. Betul banget Nanda. Nah, ini mengenai dokumen ya, terutama yang dua ini ya teman-teman ya, paspor dan visa.
make sure, pastikan paspor kamu masih berlaku ya. Kalau kurang dari 6 bulan, kamu nggak akan diizinkan untuk check-in di airport. Nah, terus lalu untuk visa. Ini visa Australia nih udah nggak pakai label lagi sekarang, semuanya otomatis. Data visa langsung connect ke paspor kamu. Nah, jadi kalau memang teman-teman masih deg-degan udah punya student visa tapi kan nggak ada labelnya ya, deg-degan, kamu nggak tahu ini aku punya visa apa enggak. Nah, boleh bawa kopi visanya. Silahkan kamu print 2 halaman pertama aja dari visa kamu yang ada detail nama kamu, tanggal lahir, dan nomor visanya. Contohnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi jangan di print 6 halamannya, 2 halaman utama aja, pertama aja yang di print. Nah, terus nanti pada saat pre-departure briefing di Indonesia, kakak-kakak superstar juga akan mengingatkan kalian apa sih peraturan umum di negara tersebut di Australia. Misalnya nih, etiket kalau naik eskalator, kamu berdirinya di kiri atau di kanan ya. Terus etiket kalau naik kendaraan umum bagaimana? Kan suka nih teman-teman dari Indonesia suka gerombol-gerombol di pintu masuknya. Ini bikin bottleneck, bikin jam di pintu masuk tram atau train gitu. Jangan. Nah, atau ada pertanyaan lagi yang biasanya suka muncul. Boleh nggak nyetir pakai SIM Indonesia di Australia? Nah, atau kita kasih informasi tempat-tempat belanja yang murah. Atau kalau emergency, ini nomornya berapa yang mesti dipencet, nomor 911 atau berapa ini? Terus mesti pilih option apa kalau udah pencet itu, terus mesti ngomong apa. Nah, itu kita akan kasih tahu. Nah, itu tadi teman-teman, apa yang dikasihkan saat pre-departure briefing. Memang details banget sih. Nah, Miss Tina, selain itu pasti ada aturan-aturan lain yang perlu diperhatikan ya, Miss. Salah satunya membawa makanan ke Australia. Nah, ini Miss pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh para pelajar, bahkan juga orang tuanya atau saudara-saudaranya lah. Seperti ini, boleh nggak sih Miss bawa rendang atau ayam geprek ke Australia? Nah, banyak teman-teman yang bilang boleh kok, tapi juga ada yang bilang Miss, awas nanti ketangkep di airport, kena denda 300, dan selain kena denda pasti juga akan malu ya Miss ya. Nah, ini yang betul tuh yang mana Miss sebenarnya? Ini Nanda luar biasa nih. Ini persiapan kuliahnya lahir batin ya teman-teman ya. Bukan hanya perlu dukungan doa dari orang tua dan keluarga, siapkan mental, tapi persiapkan ransum. Sebelum saya jawab nih, saya mau tanya dulu, ini pada ngapain bawa rendang, martabak, ayam geprek ke Australia? Ini loh di Australia banyak, kita restoran yang jualan ayam geprek sama rendang. Jadi mendingan isi koper kamu dengan cemilan lain yang cukup susah dicari di sini. Misalnya nih, Yupi, permen Yupi, itu susah banget dicari di sini, hampir nggak ada. Atau keripik tempe, atau ini, keripik singkong, merek lumba-lumba. Ini orang-orang dari Surabaya pada tahu nih yang ini. Nah, itu yang paling penting. Nah tuh teman-teman, sampai nggak kuat nahan ketawa. Nah tuh teman-teman, sudah dikonfirmasi sama Miss Tina, plus dikasih nama brandnya. Nah, dan di sana ternyata ada juga yang jualan rendang dan ayam geprek teman-teman. Jadi jangan khawatir. Betul Nanda, jadi nggak usah repot-repot bawa dari Indonesia. Oh, tapi ini saya ngerti kok. Ini kadang nih suka ada yang mamanya atau neneknya, omanya maksa. Udah dibeliin atau udah dibikinin, masa nggak dibawa? Nah, kalau kayak gini, intinya, kalau kamu bawa makanan apapun ya, kamu mesti declare. Di formulir kedatangan itu, kamu harus centang di bagian makanan. Nih, akan di-share di slide. Ini contoh arrival form yang biasanya dibagikan di pesawat atau di airport. Nah, rendang atau cooked food, masakan yang sudah dimasak ini, sebaiknya ada merek dagang resmi ya. Jadi ingredients-nya jelas, atau dimasukkan di plastik yang di-vacuum. Nah, nanti pas kamu tiba, ini staff di bagian custom ini yang akan tentukan, akan decide ini boleh lewat atau enggak. Kalau kamu hanya bawa permen, coklat, keripik, saya rasa nggak ada masalah sih. Saya juga selalu bawa cemilan-cemilan seperti ini buat dibagiin ke pelajar-pelajar di sini. Selalu bisa lewat custom dengan baik. Yang penting ini cuma satu, kamu jujur, kamu declare, dah itu aja. Oke, nah itu tadi teman-teman mengenai apa aja yang bisa dibawa dan yang mesti ditinggal. Soalnya kan bagasi teman-teman pastinya juga ada limitnya kan ya. Nah, yuk teman-teman,
kita bawa barang-barang yang mungkin harganya mahal di Australia dan susah dicari di Australia. Seperti yang udah di-mention di awal tadi. Nah, misalnya alat tulis atau stationery gitu. Betul banget. Nih alat tulis atau stationery itu di sini cukup mahal, teman-teman. Jadi mending kamu bawa stok dari Indonesia. Nah, yang tinggal di Jakarta nih bisa ke ASMK ya, bisa ke ASMK. Terus hari ini saya lihat ada beberapa student dari Surabaya juga join acara ini. Ini teman-teman dari Surabaya belilah stationery dari Pasar Atom, atau yang dari Bali nih bisa jalan-jalan ke Tiara Dewata, saya ingat namanya. Tapi nggak usah berlebih-lebihan ya teman-teman, yang sampai bawa stabilo buat setahun, terus bawa pensil husin, nggak, di sini juga ada sih. Oh, usul nih, kalau mau kalian bawa barang-barang yang bisa mengurangi homesick kamu. Misalnya kamu cetak foto keluarga, cetak foto teman-teman, nanti dipajang di sini, dimasukin foto frame. Bawa sarung bantal kesayangan, nah itu penting banget. Atau bawa piyama, hadiah dari oma. Atau bawa tas hadiah dari siapa kayak gitu. Jadi mengurangi rasa homesick gitu. Ya ampun, lagi-lagi kayak dibikin ketawa gitu. Maksudnya ternyata yang dibikin itu kayak kelihatannya remeh, tapi ternyata itu nggak remeh gitu ya, Miss ya. Itu yang Penting susah dicari itu. di sana. Betul. Nah itu tadi teman-teman udah dijelaskan dan dikasih saran sama Miss Tina ya teman-teman. Yang soalnya banyak yang student setelah ke sana datanglah ke kantor seperti itu. Apa aja yang boleh dibawa ke Australia. Nah oke, mungkin kita, apakah ada pertanyaan? Atau nanti sekalian aja ini ya? Boleh, mana aja. Oke, boleh. Nanti setelahnya kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini ke step yang terakhir, yaitu arrive and start your study. Jadi, ini step di mana teman-teman sudah sampai di Aussie dan akan memulai kuliahnya. Nah, saat sampai di Aussie, it's okay teman-teman, jangan khawatir. Teman-teman bisa datang mengunjungi Superstar Office yang ada di Sydney atau di Melbourne. Barangkali mau bertanya-tanya mengenai ada yang belum paham, feel free kok. Soalnya kakak-kakak Superstar Education yang di sana welcome untuk teman-teman dari Indo nih. Bener banget. Nih teman-teman, Superstar Education nih punya kantor resmi di Sydney dan Melbourne. Dan kantor-kantor ini sudah ada dari lama teman-teman, dari tahun 2010. Jadi ini kadang walaupun sudah diberi pre-departure briefing ya dari Indonesia, kan kadang masih ada yang kagok pas tiba di sini. Mungkin bingung pas mau ke bank, tarik uang dari mesin ATM. ATM di sini beda-beda soalnya. Atau mau nabung uang cash deposit pakai mesin, caranya gimana? Soalnya tiap bank juga beda-beda. Saya sendiri juga masih kagok soalnya. Atau ada hal-hal simpel yang lain. Mungkin nggak ngerti cara buang sampah di apartemen, gimana caranya? Kok bak sampahnya tulisannya nggak boleh buang ini, nggak boleh buang itu. Terus saya buang sampah kemana dong? Nah itu kan simple banget. Cuma ini sesuatu yang penting. Atau kamu udah check-in di apartemen kamu, student accommodation, terus kamu lihat kok area dapurnya nih kotor atau ada cacatnya gitu. Ini cara lapornya gimana? Atau saya sebaiknya diemin aja. Atau misalnya another thing yang simple lagi. Ini kamu mau lagi nyebrang jalan, terus tiba-tiba ada mobil muncul. Kita tetap jalan duluan atau kasih prioritas ke mobil ya, untuk lewat dulu. Nah ini definitely akan kita bantu untuk bimbing kamu, make sure kamu nggak melakukan kesalahan di sini ya. Nah oke, and again itu tadi sepertinya mungkin ada yang nggak dipikirkan, tapi ternyata setelah di sana baru tahu aku harus ini. Jadi itulah kita karena ada di kantor di sana. Teman-teman feel free mau datang ke Melbourne atau ke Sydney, di mana kota kalian. Nah, yes. Jadi tadi itu 8 langkah jitu atau 8 star steps dari Superstar Education. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah terdaftar, ada di chat box-nya itu tadi. Ada satu lagi yang selalu ditanyain pelajar dari tahun 2020 kemarin, Miss Tina. Ini teman-teman mestinya tahu sih apa pertanyaannya. Jadi kayak kapan border Australia dibuka kembali, Miss, untuk pelajar internasional? Teman-teman sudah pada nggak sabar untuk segera berangkat. Seperti itu, Miss. Wah, Nanda, ini $1 million question. Semua menanyakan hal yang sama. Terus informasinya simpang siur nih.
kami di sini juga suka dapat nih forward message, potongan-potongan screenshot message, terus link cukup banyak dari pelajar yang udah nggak sabar untuk berangkat. Nih, teman-teman, saya kasih tahu. Kalau kalian dapat info dari saudara, dari teman, dari siapapun itu, coba kalian lihat dulu, ini info asalnya dari siapa. Kalau misalnya dari surat kabar, apakah surat kabar ini surat kabar resmi yang bonafide? Kalau kayak di sini di Australia nih ada beberapa surat kabar yang isinya bisa dipercaya ya. Misalnya di Australian, Sydney Morning Herald, atau di Age Newspapers. Nah, jadi jangan dibiasakan cuma lihat judulnya aja terus langsung panik gitu. Terus langsung WA kakak-kakak konselor. Loh Kak, kemarin ini katanya border udah buka ya? Atau Kak, temanku udah bisa berangkat kok, kemarin tuh udah tiba di Darwin. Nah, betul sih. Soalnya kemarin juga pada heboh bilang, kok sudah ada yang bisa masuk ke Australia pakai pesawat khusus gitu. Benar sekali teman-teman. Bulan November kemarin ini, sekitar 64 pelajar internasional sudah diizinkan masuk ke Australia menggunakan pesawat khusus ke Darwin. Ini inisiatif dari negara bagian Northern Territory ya, Darwin. Nah, pilot project ini berlangsung dengan sangat sukses. Jadi teman-teman ini, pelajar-pelajar ini begitu mereka tiba di Darwin, langsung dikarantina 14 hari. Nah, sekarang mereka ini sudah memulai kuliahnya, sudah menikmati kehidupannya di Australia dengan berbahagia. Nah, kalian pasti juga penasaran kan, sisanya gimana nih Kak? Udah nggak sabar nih buat berangkat. Nah, kalau kawan-kawan ini kuliahnya di bidang-bidang yang kritikal, yang diperlukan oleh negara di sini, misalnya pelajar internasional yang kuliah di bidang kedokteran, nursing, atau bidang lain yang berhubungan dengan kesehatan, dan kamu sudah mendapatkan konfirmasi untuk kerja praktek di Australia, nah ini kamu bisa apply, minta exemption, pengecualian ya, dari Departemen Imigrasi Australia, supaya kamu diizinkan terbang ke sini. Nah, dengan catatan kamu sudah punya student visa ya. Nah, jadi yang pasti kawan-kawan jangan berkecil hati, terus kok aku nggak sekolah kedokteran, nggak sekolah nursing, kapan aku berangkat? Nah, yang pasti ini teman-teman, pemerintah Australia dan pemerintah dari negara bagian ini berusaha membuat plan, rencana, bagaimana caranya supaya pelajar internasional bisa pelan-pelan masuk dengan aman. Kan pemerintah juga nggak mau, kamu udah diterbangkan ke sini, kemudian masuk Australia, kamu tertular COVID-19 di sini. Jadi, banyak pihak seperti universitas, student accommodation, terus pihak maskapai penerbangan yang sedang membicarakan, mengajukan proposal ke pemerintah. Nah, semoga segera bisa mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat ya. So, kamu semua stay tune, selalu simak, kami selalu update segala sesuatunya ini melalui Instagram kami. So, selalu stay tune, terus simak terus Instagram kami. Semoga menjawab ya Nanda. Ya, Miss Tina, thank you Miss. Itu tadi yang banyak dari semuanya bertanya-tanya tentang itu. Nah, itu tadi teman-teman kriteria saat ini ya, saat ini yang bisa masuk ke Australia. Dan sebelum ada update lagi, kan Miss Tina ada info, tetap stay tune untuk mendapatkan update-update terbaru. Dan sekali lagi untuk teman-teman nanti jika mendapat info seperti yang Miss Tina mention di awal tadi, boleh cross-check dahulu, kemudian baru tanyakan ke kakak-kakak Superstar Education. Karena tenang lagi, kami siap membantu teman-teman. Jadi nggak mungkin kalau teman-teman ada tanya terus kita nggak menjawab, karena kita tetap menjawab kok. Oke, Miss Tina, mungkin kita langsung ke Q&A ya. Sudah ada list pertanyaan yang kita harus jawab sebelum di demo. Oke, pertanyaan nomor 1. Hai Miss, saya mau tanya, saya dapat info mengenai post study work visa. Boleh dijelaskan mengenai itu karena saya masih kurang paham. Thank you Miss, dari Rendra M. Terima kasih Rendra atas pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat bagus. Post study visa, teman-teman. Post ini artinya kan after, setelah ya, setelah kamu studi. Jadi ini visa khusus yang diberikan pemerintah Australia sebagai hadiah bagi pelajar internasional yang sudah lulus sekolah. Siapakah yang eligible untuk bisa dapat post study visa itu? Teman-teman yang sudah lulus S1 di Australia atau teman-teman yang sudah lulus S2 di Australia. Itu biasanya bisa dapat
kamu itu nggak otomatis ya. Jadi jangan kamu pikir, oh saya bulan ini selesai tamat S1 saya di Australia, terus otomatis langsung dapat. Nggak, kamu mesti apply lagi. Tapi biasanya hampir 100% tuh pasti dapat sih, bisa dapat post study visa ini. Post study visa ini beda tujuannya dengan student visa. Kalau student visa ini tujuannya untuk sekolah. Walaupun kamu juga diberi benefit di sana, kamu bisa kerja part time selama periode sekolah, yaitu 20 jam per minggu ya Nanda ya. Atau pas lagi libur resmi sekolah, kamu bisa kerja full time. Nah, post study visa ini kamu bisa pakai untuk macam-macam. Kamu bisa pakai untuk sekolah, nggak ada masalah. Kalau kamu pikir, aku males apply student visa, aku ntar pas udah apply post study visa biasanya minimum 2 tahun ya dapatnya. Aku pakai post study visa untuk sekolah, boleh. Nah, kalau kamu mau kuliah pakai post study visa, kamu ada option bisa studinya part-time. Itu enaknya. Atau, kamu mau pakai post study visa ini untuk kerja, boleh banget. Ada limitation-nya nggak ada. Jadi sekuatnya kamu. Kalau kamu kuat 1 hari kerja 24 jam, silahkan kerja 24 jam pakai post study visa ini. Atau kamu nggak mau ngapa-ngapain, males, mager banget, mau pulang ke Indo kayak, nggak enak banget gitu, aku mau di Australia aja, jalan-jalan aja, boleh silahkan. Jadi post study visa ini bisa dipakai untuk berbagai macam tujuan. Mau dipakai buat kuliah lagi boleh, mau dipakai buat short course aja boleh, sekolah short course 3 hari, atau yang cuma seminggu sekali, boleh. Mau dipakai buat kerja, banting tulang bagai kuda, boleh, nggak ada masalah. Mau holiday jalan-jalan naik rental karavan keliling Australia selama 6 bulan, 1 tahun, silahkan. Nggak ada limitation sama sekali. So, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih lagi buat Rendra. Thank you Rendra. Nih langsung ke pertanyaan nomor 2, Miss. Selamat sore Kak, maaf mengganggu, mau nanya apa kakak-kakak konselor dapat membantu untuk mencari beasiswa di Australia. Terima kasih. Dari Putu Gangga Cynthia. Terima kasih Putu Gangga Cynthia. Ini pertanyaan mengenai beasiswa ini nggak habis-habis, banyak banget yang mau. Scholarship ke Australia selalu ada. Nanti Putu Gangga Cynthia silahkan kontak kakak-kakak Superstar, karena tiap-tiap bidang scholarship-nya juga beda-beda. Jadi kayak misalnya kamu tertarik di bidang desain, ada sekolah khusus yang scholarship-nya cukup besar untuk bidang desain. Atau kalau kamu suka bidang bisnis, ini ada sejumlah sekolah juga kasih scholarship lumayan besar untuk bidang bisnis. Atau seperti yang saya bilang tadi mengenai Swinburne University. Kalau kamu kuliahnya di Indonesia, masih belum bisa berangkat ke Australia, ini dapat scholarship khusus yang ada dia namanya scholarship LinkedIn kalau saya nggak salah, itu 30%. Atau ada juga yang lebih besar lagi. Jadi tergantung kamu mau ambil jurusan apa dan di mana. Nih, kontak kakak-kakak Superstar ya. Oke, thank you Gangga. Nah, nanti untuk pengen tahu kira-kira jurusan kamu ada nggak, bisa langsung kontak ke kakak-kakak yang mungkin tadi udah menghubungi Gangga. Nah, oke, kita langsung pertanyaan yang berikutnya, Miss, nomor 3. Halo Kak, saya mau bertanya, apakah boleh bawa tebahan kasur yang lidi-lidi itu ke Australia? Dari Diana. Siapa nih yang nanya seperti ini? Tebahan Diana. Kasur, tebahan. Oh ini, teman-teman tahu nggak? Ini, kayak kita suka lihat di sinetron. Kalau anak nakal, terus lidi. Oke. Iya, lidi. Boleh bawa lidi nggak ke Australia? Ini lidinya buat apa ya? Kayaknya itu karena dia ada unsur-unsur kayunya tuh mungkin maybe nggak bisa ya. No harm sih, kamu bisa coba bawa. Anyway kalau nggak diizinkan dan dibuang di airport. Jadi silahkan mencoba. Ini saya jawabnya saya sambil ketawa jadinya. Silahkan mencoba. Makanya jadi nggak fokus. Bawa lidi ke Australia. Yang penting tadi itu yang saya bilang declare. Kan ada salah satu pertanyaan saya ingat, apakah kamu membawa barang yang ada bahannya dari kayu. Ini kan kalau saya nggak salah nih lidi ini bahannya jadi kurang lebih dari tanaman, dari kayak wooden begitu. Kamu declare aja terus kasih lihat ke staff ininya, dia cukai. Kalau dia cek, oh ini nggak ada kayak binatang-binatangnya itu, mungkin dikasih izin masuk.
atau mungkin kok dapat staff yang agak strict mungkin nggak dikasih izin masuk. Mungkin dia juga heran kali, kamu ngapain bawa benda ini ke Australia? Jadi itu jawaban dari saya ya Diana, semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya Diana. Boleh diinfokan kepada papa mama juga. Nah, oke, ini pertanyaan selanjutnya nomor 4. Oh, ini hampir sama ini. Kalau alat tidur kayak guling, ada nggak di Aussie? Soalnya udah pernah ke Aussie nggak ada guling. Dari Hansel. Oh, terima kasih Hansel. Ini pertanyaannya kelihatannya simple ya, tapi sebenarnya teman-teman nih kalau udah datang ke sini tuh, terus datang ke kantor Superstar tanya, Miss, di mana bisa beli guling? Nah, ini sebenarnya guling ada yang jual di sini. Kayak kalau di Sydney menurut saya ada sih, karena lebih banyak komunitas Asianya ya. Jadi menurut saya tuh banyak yang cari-cari guling juga. Kalau di Melbourne ada yang jual guling. Saya pernah lihat sendiri dan ukuran yang normal, bukan guling baby itu ya. Guling baby kan kecil sekali. Ini guling yang agak normal itu. Ada, dia dijual di sini. Jadi kalau nggak mau repot-repot bawa dari Indonesia, bisa beli di sini, tinggal silakan bawa sarung gulingnya. Tapi kalau memang kepingin bawa guling dari Indonesia, cari yang pakai vakum itu, yang divakum. Jadi kamu nggak bawa normal size guling itu di pesawat kan, kamu dilihatin orang malu juga. Jadi gulingnya itu divakum. Jadi size-nya tuh kecil sekali, bisa masuk koper. Ini kita ngapain bahas lidi sama guling ya? Ini Pak partisipan yang join juga heran, katanya 8 jurus jitu tapi ada guling sama lidi. Itu bagian dari istilahnya yang sangat penting, mempengaruhi semuanya. Kalau nggak ada guling mungkin nggak bisa tidur. Ya benar sih teman-teman, ini bukan pertanyaan kelihatannya sepele, tapi dulu ada juga sih yang kayak homesick gitu, kayak gulingnya nggak kebawa atau sarung bantal nggak kebawa, kan so simple gitu, tapi itu mengganggu sekali pas mereka di sini. Jadi homesicknya tuh feelingnya luar biasa banget. Jadi terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan mengenai sapu lidi dan guling. Sapu lidinya juga penting, karena kalau kita kebiasaan orang Indo kan mau tidur pasti biasanya bersihin dulu kasurnya kayak gitu. Oke, jadi teman-teman itu tadi pertanyaannya sudah habis. Kalau teman-teman masih mau ada yang ditanyain, oh ini ada pertanyaan masuk. Barusan kita mau umumin, tapi udah masuk pertanyaan. Halo Kak, saya ingin bertanya, kalau harga buku masing-masing jurusan itu mahal, masing-masing jurusan itu mahal atau enggak Kak? Kayak misalnya buku jurusan FISIP atau kedokteran gitu Kak. Mungkin Mistina bisa bantu. Oh, ini pertanyaan mengenai buku. Kalau buku untuk kayak textbook itu ya untuk kuliah ya. Biasanya masing-masing fakultas itu sekarang udah ada kayak buku online. Jadi lebih aksesibel. Nggak zaman dulu kok. Zaman dulu kan kita mesti beli buku tebal kayak tebal-tebal kamus itu kan, itu lumayan mahal dulu. Tapi kalau sekarang ini udah banyak universitas yang dia kasih akses ke para pelajar. Jadi as a university dia beli license-nya untuk sekian ribu student. Jadi anak-anak bisa download pakai kayak kode-kode khusus gitu. Kalaupun disuruh beli buku itu, menurut saya ya nggak semahal zaman dulu. Zaman dulu cukup mahal karena copyright untuk nyetak bukunya itu lumayan ini sih. Lumayan besar harganya, mahal harganya. Terus semoga jadi menjawab lebih ya. Simple gitu ya Mistina ya. Pakai yang sistem e-book gitu, electronic book. Benar. Oke, ini pertanyaan terakhir deh dari Nelvina. Soalnya kita juga ada satu pertanyaan untuk teman-teman biar bisa dapetin ini tempat minum untuk olahraga. Nah, ini dari Nelvina. Sore Kak, saya mau bertanya, rata-rata living cost di sana berapa ya? Terima kasih. Oh, terima kasih atas pertanyaan mengenai living cost. Living cost ini sebetulnya kalau beda-beda setiap orang karena tergantung gaya hidup kita kan. Ada anak-anak yang suka brunch setiap pagi. Nah, kok kayak gitu susah, kantong bisa jebol tuh. Tapi saya bisa bilang rata-rata living cost di sini sebetulnya nggak terlalu mahal. Nanti mungkin Kananda kita organize satu event yang membahas mengenai living cost ya. Karena ada banyak misalnya bahan-bahan makanan, barang-barang di supermarket yang sebenarnya kalau kita kalkulasikan, kita kurskan tuh harganya lebih murah ketimbang di Indonesia, ketimbang rupiah. Jadi living cost sendiri untuk yang kayak
makan, transportasi, especially kalau kamu tinggalnya di Melbourne ya, di city ya, kena free tram zone, ini nggak bayar apa-apa, itu sebenarnya murah. Yang agak tinggi itu adalah akomodasi. Akomodasi kan suka nggak suka kamu harus bayar, kamu mau tinggal di mana. Kalau makan kan kamu bisa tahan-tahan, oh aku habis makan ini besok ya udahlah aku makan Indomie aja seminggu. Itu kan harganya langsung turun drastis. Tapi kalau akomodasi kita mesti bayar terus, kayak apa namanya, selama berapa ini bulan kan harganya kurang lebih sama. Nah, kalau untuk akomodasi harganya juga bervariasi tergantung jenis kamar yang kamu sewa. Ada yang kayak tipe kayak kos-kosan gitu, seminggu sekitar $200 misalnya. Ada juga kalau mau yang sedikit lebih, wah ada yang sampai $250, $300 seminggu. Jadi agak cukup beda-beda sih. Again tergantung gaya hidup kita masing-masing gitu. Tapi beneran kok di sini makanan termasuk cukup murah sih. Apalagi kalau kita masak sendiri di rumah gitu, kayak beli beras, apa namanya? Di sini saya ada sampel beras. Nih yang nanya pinter nih, tahu aja saya habis beli beras. Neng, ini beras ukuran 5 kilo. Nih, aduh kok bisa pas ya? Ini 5 kilo kayak gini nih. Nah, kita nih kok beli, saya kasih tipsnya ya. Kalau beli beras seperti ini, kita cek di supermarket karena masing-masing ada 2 supermarket besar di sini yang selalu banting harga. Nah kan kita sebagai konsumen diuntungkan, bener nggak? Dia perang harga, jadi kita tinggal liatin aja, oh minggu ini dia yang harganya diskon 50%. Oh minggu depan dia yang harganya diskon 50%. Oh jadi minggu ini aku belanjanya ke sini, minggu depan belanjanya ke sana gitu. Nah jadi kayak ini nih si beras ini epic banget ya, kita bikin session ada beras segala kayak gini. Kalau kita beli di supermarket nggak pakai diskon 5 kilo ini $16. Sedangkan kalau kita mau rajin pergi ke supermarket yang agak kecil, dia harganya $12. Lumayan kan, selisih $4. Nah, terus beras kayak 5 kilo seperti ini, kan juga kamu nggak satu hari langsung masak semua kan. Ini mungkin kayak gini bisa, kalau makan secara wajar ya, bisa hampir 1 bulan. 3 minggu sampai 1 bulan, kalau kita makan secara wajar. Gitu. Semoga menjawab ya, jadi ketahuan deh saya habis beli beras. Iya, misalnya udah bawa beras dong, ternyata kok pas, kebetulan sekali. Wah, ini ada pertanyaan satu masuk. Coba saya baca. Boleh. Kak, apakah benar kalau tinggal di kota besar tuh pasti banyak kesempatan kerjanya? Misalnya kayak Sydney atau Melbourne gitu, dibandingkan dengan daerah lainnya yang nggak perlu rame seperti Perth atau Darwin. Nggak sih sepertinya. Tapi Mistina akan menjawabnya. Sebenarnya tiap kota itu ada lapangan kerja yang unik lah ya unik untuk kota tersebut ya. Jadi misalnya kalau zaman dulu tuh orang selalu bilang, oh di Darwin susah cari kerja misalnya gitu karena bukan kota besar. Nah Darwin memang bukan kota besar tapi dia itu banyak perkebunan, peternakan. Jadi kerjanya mungkin bukan kerja yang ada di bayangan kalian. Oh aku kepingin kerja di kafe gitu. Di sana Darwin nggak banyak kafe. Jadi kalau kamu mau kerja di kafe terus nggak dapat, kamu frustasi sendiri. Oh cari kerja di Darwin susah ya, padahal enggak. Dia lapangan kerjanya di bidang lain, misalnya di perkebunan. Itu kerja di perkebunan banyak sekali optionnya kalau di Darwin. Nah sedangkan kalau kamu tinggalnya di Sydney atau di Melbourne, kepinginnya kerja di perkebunan, kamu sampai nangis-nangis nggak bisa dapat karena kalau mau ke perkebunan masih ke daerah pinggirannya Sydney di pinggirannya New South Wales sana atau pinggiran Victoria, mungkin sekitar 2 jam, 3 jam atau 4 jam dari kotanya gitu. Kalau di tengah kota gini lebih banyaknya kafe-kafe, restoran-restoran atau mungkin kayak pabrik agak sedikit di pinggir gitu, sekitar 45 menit naik kereta itu ada juga pabrik. Nah, jadi tergantung kamu di kota mana juga. Jadi tergantung juga apa yang kamu ingin kerjakan. So, yang penting rules-nya jangan takut, jangan malu bertanya di sini. Kerjaan ada banyak. Terus jangan picky. Terus jangan juga hitung-hitungan. Aduh, temanku dapat gajinya umpamanya ya 1 jam $21. Kok aku cuma ditawarin $20? Aku nggak mau ambil kan sayang, padahal gara-gara cuma selisih $1 loh. Kan kamu dapat pengalaman juga, terus bisa nabung dikit-dikit. Nah, jadi jangan terlalu picky, terus harus berani apply aja ke banyak tempat. Siapa tahu ada yang panggil kamu. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya dari siapa tadi ya? Clarissa.
Clarissa, thank you. Oh ini, lanjut aja. Berarti kerja part time di perkebunan juga bisa ya Kak? Bisa seperti yang Miss Tina tadi udah mention. Saya kira part time-nya kebanyakan hanya di restoran aja. Mungkin melihat dari kayak teman-temannya gitu kali ya Miss. Kayak saya lagi part time nih di restoran seperti itu mungkin Miss. Benar. Ada juga banyak yang pabrik juga ada, ya rata-rata restoran sih, terutama kalau kayak di Melbourne gini kan budaya ngafe-nya kita nih kuat sekali, coffee shop-nya ada di banyak tempat soalnya. Nah, jadi memang kayaknya image-nya anak-anak itu kalau kesini part time-nya di coffee shop, di cafe, di restoran, tapi enggak juga sebenarnya banyak juga tempat-tempat lain kerja kantoran juga ada. Jadi kamu jadi kayak asisten di bidang accounting ya, akuntansi, accounting itu juga ada, atau kerja administration di kantor-kantor itu juga ada. Mereka bisa kok terima international student. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman, dan terakhir dari Clarissa. Udah dibantu jawab sama Miss Tina. Oke, terima kasih untuk teman-teman pertanyaan dan semuanya yang masukkan itu tadi. Tapi jangan pergi dulu ya. Soalnya kita masih ada satu pertanyaan untuk teman-teman itu. Nah, oke Miss Tina. Mungkin sebelumnya mau ucapin terima kasih untuk Miss Tina atas waktunya sudah berbagi 8 langkah jitu untuk kita semua. Untuk teman-teman yang udah lupa apa langkah jitu, nanti langsung kontak kita. Nah, jadi sehingga teman-teman bisa lebih mantap untuk mempersiapkan studinya ke Australia, Miss. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman atas partisipasinya dan yang mengikuti dari awal sampai akhir acara. Dan untuk info-info selanjutnya seperti yang kakak udah bilang tadi, bisa langsung kontak ke kakak. Misal, Kak aku mau butuh ini, Kak aku butuh jurusan ini, aku mau tanya tentang ini, apapun itu kakak Superstar akan infokan. Nah, nggak hanya di Bali, Surabaya, Jakarta juga, bahkan teman-teman bisa juga kalau tanya-tanya kondisi kayak Melbourne langsung japri di kakak Superstar Melbourne juga bisa, atau Sydney. Nah, oke, terima kasih. Itu terakhir kata dari kakak. Stay safe semua dan sehat-sehat selalu pokoknya. Baik-baik, sabar selalu menghadapi online study atau work from home. Pasti semua akan berakhir. Selamat sore. Terima kasih, bye-bye. Bye-bye. Stay safe.